Ubur-ubur ikan lele. Udah masuk kerja lagi, Le. Langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Selamat malam Midnight Friends. Usai lebaran, balik kerja dengan penghasilan segitu-gitu aja. Ditambah kondisi ekonomi kita yang masuk mode waspada. Ibarat warung, pelanggan makin sepi, tapi biaya sewa kios makin tinggi. Udah kayak sutet PLN. Belum sempat nafas panjang dan memperbaiki keadaan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump comeback bukan cuma jadi presiden, tapi bikin kebijakan yang menyeret ekonomi dunia ke arena pertempuran. Indonesia jelas kena dampaknya, padahal kita tuh nggak pernah ngajak ribut ya. Cuma numpang dagang doang, nggak ikut tawuran, nggak ikut mukul, tapi kena timpuk. Ibarat ikut Squid Game 2 kali nih. Bisa aja saya. Dampaknya ekspor kita ke Amerika Serikat bisa seret. Produksi pabrik turun, karyawan bisa-bisa dirumahkan. Rakyat seperti biasa, duduk diem, ngelamun, buka dompet sedih. Isinya cuma foto aku dan kamu yang udah nggak pernah saling sapa. Padahal biasanya dari WA lanjut ke DM, dari DM lanjut ke WA. Kamu tutup duluan ya. Kita countdown bareng ya. Countdown lo pikir tahun baru. Kita hitung yuk. 3, 2, 1. Ih, kamu kok belum tutup sih? Ya udah, hitung lagi ya. Gitu aja terus sampai Amerika ganti presiden. Gara-gara Trump, pagi ini warung kopi jadi kayak ruang sidang. Semua orang mendadak jadi analis saham. Gak cuma gorengan yang panas, tapi ekonomi dunia juga lagi panas digoreng sama Donald Trump. Bursa saham Wall Street terjerumus, bursa saham Asia tergerus. Sementara IHSG kita menyala abangku merah. Dan langsung trading hold di awal pembukaan pasca lebaran. Pas dibuka lagi tambah parah. Gimana nggak marah? Bisa aja saya. Padahal sebelum libur lebaran IHSG ditutup hijau. Dan banyak yang prediksi IHSG usai lebaran bakal dibuka sehijau kebon teh. Tapi nyatanya gara-gara si Trump, IHSG langsung merah kayak sambal buatan mertua. Level pedesnya ngalahin gosip tetangga tuh. Semakin kecil suaranya makin nyesek dengernya. Belum cukup sampai di situ, dolar AS makin genit. Rupiah sempat menyentuh Rp17.000 per lembar. Ini sudah bukan lagi melemah, tapi nyerah. Aku padamu lah bang, pasrah. Rupiah udah kayak temen tongkrongan, gak ada dicariin, tapi pas diajak jalan malu-maluin. Ngomongin tarif impor, IHSG, nilai tukar rupiah memang berat, seolah gak relate sama rakyat ya. Tapi nyatanya dampak itu semua sampai ke tukang cilok, ibu-ibu pasar, dan dapur rumah kita. Karena dalam rantai ekonomi yang paling duluan putus tuh rantai rakyat kecil. Dan untuk menghadapi tarif Trump, hari ini Presiden mengajak pelaku usaha berdialog. Sebelumnya pemerintah bilang tidak mau saling balas tarif seperti yang dilakukan Tiongkok dan Kanada. Pemerintah kita pilih jalur diplomasi dan negosiasi. Pemerintah bilang kita akan hadapi ini dengan gagah. Semoga benar-benar gagah, bukan kayak penonton yang cuma bisa gagah-gagahan. Tapi isi rekeningnya gelagapan. Yang jelas Presiden Prabowo berani menggagas komunikasi dengan ASEAN, cari solusi bareng, melakukan diplomasi aktif, bukan pasif agresif. Ekonomi global udah kayak domino, jatuh satu semua kena getahnya. Tarif Trump mungkin diumumkan dari Washington, tapi getarannya sampai ke warteg depan kantor ya. Mana masih kasbon lagi?
Rakyat berharap semua solusi bisa datang cepat karena saat ini gaji atau upah cuma cukup buat hidup, nggak cukup buat senyum. Maksa tuh senyum. Kita mungkin bukan negara superpower, tapi jangan sampai kita jadi negara super pusing. Gara-gara perang dagang, tarif boleh naik, tapi harus ada solusi yang terbaik. Biar tekanan darah rakyat tidak naik. Lanjut kita ke informasi selanjutnya ya. Yang pas lebaran mudik sekarang sudah balik ke realita kerja. Lebaran kemarin buat kebanyakan orang jadi momen berbagi. Berbagi kebahagiaan, berbagi kebersamaan, juga berbagi amplop THR-an. Tapi sebagian orang cuma kebagian kesedihan dan keraguan yang bikin hati panas, kepala ngebul, tapi saldo tetap beku kayak di freezer. Susah dicairin. Ya, baru-baru ini driver ojek online ramai protes karena bonus hari raya atau BHR yang mereka terima ada yang cuma Rp50.000. Bonus lebaran apa voucher parkir? Jangankan beli baju lebaran, belanja di minimarket paling cukup buat beli air mineral, mie instan, bonus senyum kasir sambil nawarin donasi. Gimana mau donasi buat parkir aja masih mikir. Wamenaker Immanuel Ebenezer buka suara. Katanya itu wajar karena yang dapat Rp50.000 itu ojol yang pekerja sambilan. Pekerja sambilan sambil nahan lapar. Sambil kehujanan. Sambil nahan emosi kalau disemprot customer. Masih dibilang sambilan. Hello. Mending sambilan daripada pencitraan. Menanggapi polemik bonus hari raya, aplikator ojek online akhirnya membuka skema bonus mereka. Mereka bilang bonus dihitung dari performa, jam kerja, penyelesaian order, dan wilayah, lalu dikategorikan berdasarkan jenis mitra. Jadi kalau aktif penuh bisa dapat ratusan ribu. Kalau kurang aktif ya dapat hikmahnya aja. Mirip kayak punya tante atau om pelit mau kasih angpau lebaran aja pakai tanya IPK semester lalu. Untung IPK saya di atas 3 bukan 2,3. Teranyar buntut protes BHR ini, Wamenaker berencana memanggil pihak aplikator. Menurutnya pihak aplikator telah membohongi banyak pihak terkait BHR untuk ojol. Bang Noel menyebut kelakuan aplikator rakus. Galak banget sama aplikator, sama manajemen Sritex, apa kabar? Masuk angin. Kayak kerupuk melempem. Bisa aja saya. Kalau ojol ada yang belum dapat BHR, korban PHK PT Sritex masih dapat PHP. PHP nungguin THR cair. Hasilnya cuma air mata yang cair. Padahal 11 Maret lalu dalam raker di DPR, Komisi 9 sudah mewanti-wanti THR korban Sritex harus cair sebelum Lebaran. Sudah selesai Lebaran, tapi THR belum kelihatan. Mungkin kelihatannya bareng hilal Lebaran tahun depan kali ya. Padahal saat Sritex masih berdiri, Wamenaker bilang lebih baik hilang jabatan dibanding melihat ribuan pekerja Sritex di PHK. Nyatanya pekerjanya hilang pekerjaan, THR belum ada pencairan, tapi Pak Wamenaker masih menikmati jabatan. Asik dia. Ingat, janji pejabat itu ibarat hujan di Jakarta, awalnya bikin adem, lama-lama banjir. Banjir harapan doang. Kita lanjut ke berita yang selanjutnya. Penonton dan juga pemirsa, Aumania, mana suaranya? Setelah mudik, makan opor, dan dikasih salam tempel Rp20.000 yang dilipat kayak surat cinta, Lebaran selalu punya satu fase final, merantau ke kota. Jabodetabek kembali diserbu, bukan sama banjir, tapi sama harapan dan CV yang bertumpuk-tumpuk. Para perantau dengan tas, kardus, dan sisa-sisa THR yang udah kepotong beli es teh, berdatangan buat satu hal, cari kerja.
Karena katanya di Jakarta itu ada harapan. Harapannya dapat kerja, realitanya dapat macet, mahal, motivasi yang mulai goyah ditambah bonus polusi. Ujung-ujungnya nggak dapat kerja, malah jadi beban keluarga. Mau pulang malu, nggak pulang rindu. Fenomena ini rutin, ribuan pendatang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa daerah lain berdatangan ke Jabodetabek tiap habis lebaran berbekal mimpi, kerja enak, gaji UMR, hidup mandiri, tapi yang didapat mimpi kali ya. Justru UMR plus yang didapat, UMR udah males relax. UMR udah males relax. Plusnya plus lapar, plus ngutang. Banyak deh plusnya ya. Sampai bingung saya. Dan Jakarta sudah penuh sama mimpi-mimpi orang lain yang belum kesampaian. Kalau tuh mimpi ditumpuk, kalah harga emas makin tinggi. Tapi kita harus tahu alasan mereka kenapa merantau ke Jakarta dan sekitarnya. Banyak dari mereka datang karena pabrik di daerah tutup. PHK di mana-mana. Jadi daripada di kampung nganggur dan diomelin mertua, alhasil Jakarta jadi pelarian terakhir. Sayangnya pelarian ke Jakarta itu kayak lari di treadmill, ngos-ngosan tapi nggak maju-maju. Kalau mau kelihatan maju ya mentok sewa joki Strava lah ya biar bisa gaya dikit. Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang silakan datang ke Jakarta asal punya skill dan identitas. Tapi ingat, skill tanpa kenal ordal biasanya mental. Akhirnya kena mental. Dan selengkap apapun identitas, gak bakal ngaruh kalau lawannya titipan Pak Bos. Udah apply kerjaan 100 kali, yang bales cuma sales pinjol. Ya, jalan manusia beda-beda, ada yang lewat tol, kayak buzzer langsung dapat jabatan. Tapi kebanyakan rakyat lewat jalan off-road. Resikonya kalau nggak nyasar ya masuk got. Tapi Jakarta bukan lagi primadona. Wagub Jakarta Rano Karno yakin pendatang lebih milih Bodetabek. Kenapa? Karena Jakarta sekarang mahal, padat, dan katanya udah nggak ramah buat pemula. Di Jakarta nyari kosan nyaman, kayak nyari jodoh. Kalau nggak mahal ya udah ditempatin orang. Hatinya yang ditempatin. Ngerasa aja penonton pikirannya nih. Jadul pikirannya. Entah Jakarta masih ibu kota atau sudah bukan. Yang jelas Jakarta kayak ibu tiri. Nggak jahat, cuma nggak sayang juga. Paling ditendang. Dan nantinya yang bertahan bukanlah yang kuat, tapi yang tahan. Tahan mental, tahan lapar, tahan penolakan, dan tahan dengar motivasi teman, padahal nganggur juga dia. Jadi buat para pejuang perantauan, selamat datang di arena pertarungan. Jungle to the welcome. Nyadar juga ya. Welcome to the jungle. Ya. Uye. Jakarta masih bisa jadi tempat mengubah nasib asal kita sadar. Gak semua bisa instan. Butuh perjuangan. Cuma kalau jabatan bisa dikendalikan. Jalan mewujudkan harapan juga masih terbuka. Ingat, perbanyak teman karena tidak semua harapan modalnya kompetensi. Tapi butuh koneksi. Langsung dapat kursi. Kursi komisaris. Baik, penonton dan juga pemirsa, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Selanjutnya kita akan bahas soal urbanisasi bersama narasumber kami. Apakah koneksi lebih penting daripada kompetensi? Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live! Kembali lagi di Midnight Live. Penonton di studio makin banyak nih ya.
Aumania. Sekali lagi dong suaranya. Mantap. Ya, seperti janji saya tadi, kita akan menghadirkan pengamat tata kota dan kita akan membahas terkait dengan urbanisasi, mana yang lebih penting, koneksi atau kompetensi. Langsung saja kita panggil narasumber kita kali ini, pengamat tata kota Nirwono Joga. Mas Joga, sehat? Mas Joga, terima kasih. Biasanya saya kalau ketemu Mas Joga nih di debat pilkada, narasumber Zoom biasanya. Apalagi ya Mas ya? Pokoknya masalah kota pasti sama dengan pasti sama Mas Joga. Iya. Gimana kalau kita suruh duduk kelamaan diri kan ya? Ya silakan duduk Mas Joga. Tepuk tangan sekali lagi dong. Mas Joga, ya, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Mas Joga buat teman-teman Augmania. Iya. Teman-teman Aumania. Wah. Uye. Mas Joga, ya, bicara soal Jakarta, apakah Jakarta ini masih bisa disebut kota harapan? Masih, karena kenapa? Status ibu kota kan masih ada. Ya, selama belum ada Kepres kan Jakarta tetap jadi ibu kota. Artinya harapan seluruh rakyat Indonesia tetap datang ke Jakarta. Nah, persoalannya adalah dengan kondisi seperti sekarang, daerah sudah mulai berkurang pembangunannya, ya. Kemudian kita tahu krisis ekonomi juga sedang melanda, ya. Artinya ekonomi tidak baik-baik saja, maka justru arus urbanisasi akan semakin banyak ke Jakarta. Nah, persoalannya tidak semua orang bisa tinggal di Jakarta nih, Mas Riza. Ya. Makanya mereka sekarang pindahnya ke Bodetabek, bukan kemudian mereka tidak mau ke Jakarta. Tempat tinggalnya memilih di Bodetabek. Bodetabek, karena biaya hidup lebih murah, ya. Biaya tempat tinggal di kosnya di Jakarta mahal kan? Nah, mahal ya? Nah, mahal sekali. Ini teman-teman mesti banyaknya di Bodetabek. Banyak kayaknya ya. Ya, karena tidak ada pilihan, ya. Kalau kita bicara peluang lapangan kerja, jelas banyak di Jakarta. Nah, Bodetabek lebih kepada tempat singgah. Jadi mereka datang, singgah di Bodetabek, tetapi tujuan utamanya tetap mencari kerja ke Jakarta. Dampaknya apa? Dampaknya ada dua. Satu, kalau mereka tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, maka pilihannya adalah semakin menjamurnya kampung kumuh, ya. Padat penduduknya, dan ini sudah mulai terjadi di Bodetabek, tidak hanya di Jakarta. Tapi ini kan sudah bisa diprediksi oleh pemerintah kota harus? Bisa, sangat bisa. Ini contoh paling mudah, ya. Tahun 2023 jumlah pendatang ke Jakarta ini kan sekitar 26.000, ya. Kemudian tahun 2024 turun menjadi 16.000. Tahun ini sampai dengan hari ini itu diperkirakan sudah tembus angka 5 sampai 6.000. Diperkirakan sampai sekitar 15.000 nih Mas Risa. Tetapi yang harus kita antisipasi ternyata angka pendatang di Bodetabek itu justru naik, ya, antara 5 sampai 10%. Artinya masalahnya itu pindah ke sekitar Bodetabek, tetapi tujuan akhirnya tetap ke Jakarta. Tapi kalau data dari Dukcapil Jakarta, katanya pendatang yang ke Jakarta berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Betul. Ya tadi kan turun ya, dari tahun 2023, 2024, 2025 akan turun. Persoalannya yang turun ke Jakarta, tapi yang pindah ke Bodetabek justru meningkat. Karena apa? Mencari tempat tinggalnya murah tetap di Bodetabek, kerjanya tetap di Jakarta. Seperti kita semua kan ya. Oke, Mas Joga, ini kan fenomena orang ramai datang ke Jakarta udah terjadi tiap tahun ya. Ya, betul. Sebab utamanya apa? Kalau tahun ini Anda melihat apa sebab utamanya? Apakah memang di daerah juga banyak terjadi PHK atau seperti apa? Kalau dari catatan kita ada 3 ya sebenarnya. Pasca pemotongan anggaran ya, terutama ya pemangkasan anggaran, setiap kali pemerintah daerah akan mengurangi kegiatan. Padahal kalau kita tahu kota kabupaten ini hampir sebagian besar mendapatkan pekerjaan itu dari pemerintah daerah. Nah, karena kegiatan pemerintah daerah berkurang, ini kan berdampak terhadap apa? Swasta ya, entah itu di konsultan, kontraktor maupun juga pekerja swasta lainnya, yang akhirnya mereka memilih untuk apa? Untuk berhijrah ke Jabodetabek. Ya, karena tadi Madesur ya, masa depan suram. Nah, Madesur. Masa depan sulit. Madesur ya. Madesur ya. Madesur. Nah. Artinya mulai dari tamatan SD, SMP, SMA bahkan juga mulai sarjana tidak punya pilihan lain untuk tinggal lama-lama di daerah. Mereka harus bertarung ke Jakarta, tapi mereka tahu untuk tinggal di Jakarta kan biaya hidup mahal nih ya. Akhirnya mereka memilih untuk tinggal Bodetabek tadi. Tetapi tetap harapan terakhirnya ada di Jakarta. Di Jakarta tuh apa aja bisa sih Mas Reza ya. Kita berdiri di jalan aja bisa. Ya. Setiap kali apa istilahnya
orang bekerja di Jakarta itu dengan mudah lapangan kerjanya lebih tersedia. Nah, kedua yang tidak kalah penting yaitu antisipasi sebenarnya ya, karena urbanisasi itu sebenarnya proses sebuah wilayah menjadi kota ya. Jakarta dan sekitarnya otomatis kan sekarang menjadi kota global nih istilahnya. Nah, apa artinya? Artinya Jakarta akan bersaing dengan kota-kota besar di dunia. Kita bicara soal New York, Tokyo, London, yang sebenarnya terjadi urbanisasi juga sebenarnya sama setiap tahun juga di New York, London, Tokyo orang dari luar negeri bahkan ya datang ke kota-kota besar tadi. Tapi kan persaingan di Jakarta nih ibaratnya waduh, welcome to the jungle kan. Betul. Makin keras, makin berat. Betul. Apalagi tadi ada unsur koneksi dibandingkan dengan kompetensi. Nah, ini gimana nih Mas Yoga? Tantangannya di situ sebenarnya Mas Reza. Kenapa? Orang-orang yang datang ke Jakarta itu mempunyai 3 kualifikasi. Pertama, mereka harus modal nyali ya. Kalau dia tidak punya nyali, dia pasti tidak akan berani datang ke kota besar ya. Apapun pendidikannya, nyali nomor 1. Kedua, dia harus nekat. Harus nekat ya. Karena kalau cuman sekedar berangkat cuman tidak nekat ya, artinya mereka pasti sudah kalah duluan. Tuh, kalau mentalnya loyo ya mandek. Dia harus siap mental. Harus siap mental dulu satu. Kedua, mereka harus punya tujuan. Ke Jakarta tuh mau ngapain? Ya, mau kerja dari bawah, tengah sampai atas semuanya tersedia kan di Jakarta. Jakarta mulai dari yang urusan neraka sampai surga ada. Banyak yang nerakanya kayaknya. Artinya kompetisi sudah dimulai saat dia berangkat. Ya. Dia mau bekerja apa saja di sana. Nah, ketiga tadi masalah keberuntungan. Ya, keberuntungan tadi kan kita punya teman tidak, punya koneksi apa tidak, punya kompetensi apa tidak. Di sinilah nanti yang akan diuji oleh setiap nasib. Makanya tadi kan nasib Jakarta benar-benar ditentukan oleh tadi adanya keberuntungan. Tapi tentunya datang ke Jakarta harus punya skill dong. Harus tadi ya. Harus punya modal. Nah, ujuk-ujuk datang berani nekat datang ke Jakarta nggak punya modal, nggak punya keterampilan misalnya ya. Nggak punya koneksi apalagi. Tadi kompetensinya akan semakin berkurang. Tapi dengan catatan kita menjadi kota global, maka standar yang dibutuhkan kota Jakarta sudah tidak bisa sama dengan kota-kota lain, Mas Reza. Kenapa? Kalau kita bicara kota global, misalnya paling mudah umpamanya tenaga kerja kita ya, bersaingnya bisa bahasa Inggris nggak? Nah, how are you? Thank you. Ya, sekarang udah pakai bahasa Mandarin. Nah, betul, bahasa Mandarin ya, betul. Jadi sudah mulai pada tahap kita menguasai bahasa sebagai alat komunikasi paling minimal gitu ya. Belum kedua, tidak boleh gaptek juga ya Mas ya. Nah, kita tunjuk-tunjuk semua nih online semuanya kan. Artinya kualitas SDM-nya juga harus ditingkatkan. Karena persaingannya sudah tidak hanya dengan antar kota Jakarta, tapi Jakarta dengan kota-kota dunia. Ya, ini malam-malam seperti ini banyak anak-anak muda Gen Z milenial itu kerjanya untuk luar. Iya. Ini pada masih di dalam aja nih. Masih kerja ya? Iya. Masih kerja. Jam segini belum pada pulang masih kerja coba. Ya. Emang dipaksa ini. Jadi banyak yang harus dipersiapkan ya. Betul. Karena tadi Jakarta sudah menjadi kota global yang pusat perekonomian nasionalnya bergantung di Jakarta. Jakarta sudah dikatakan 24 jam ya. Kita ke kota hari ini banyak orang jualan ya. Pagi ada dagang, malam, siang pun juga ada kegiatan. Artinya apa? Jakarta dengan kota globalnya hidup 24 jam. Ini berarti apa? Membuka peluang orang untuk bekerja selama 24 jam. Yang kerjanya pagi ya, bangun pagi gitu kan. Siang sampai sore pulang. Tapi yang kerjanya malam banyak juga kan. Nah. Udah lembur nggak dibayar. Termasuk kita ini ya. Kerja itu ibadah. Gimana? Itu yang menjadi tantangan dari urbanisasi ya. Artinya ke depan kalau perekonomian seperti sekarang ini, maka justru Jakarta akan menjadi magnet yang lebih besar lagi bagi kota Jabodetabek secara nasional. Karena tadi suka tidak suka ini pasca Lebaran udah pada mulai lapar lagi kan. Kegiatan sudah mulai berjalan, tapi kenyataan semakin pahit ya. Orang-orang di daerah kan pasti akan datang ke Jakarta. Kan IKN dibangun untuk pemerataan ekonomi, ini gimana nasibnya? Nah, IKN boleh berjalan, tapi I-nya kan masih di Jakarta. Makanya kan masih daerah khusus ibu kotanya di Jakarta. IKN ini kita nungguin. Kayak materi yang kemarin. Nah, artinya apa? Artinya pusat menjadi magnet perekonomian nasional di Indonesia yang menyediakan banyak lapangan kerja. Kalau ini tidak diantisipasi, justru kita membuang potensi sumber daya manusia yang datang, yang pilihan tadi itu dengan percuma. Karena apa?
salah satu manfaat urbanisasi yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia. Ya, kota-kota besar tadi seperti New York, London sama Tokyo bisa berkembang menjadi internasional karena justru dia mengoptimalkan para pendatang. Oke. Gitu. Nah, apakah pemerintah kita sudah bisa mengoptimalkan para pendatang? Ya, kalau secara umum belum ya, karena kita masih pada tahap pendataan. Ya, Mas dari mana, Mbak dari mana, ngapain ke sini, punya keterampilan apa tidak? Nah, template gitu kan? ya? Template-nya gitu. Padahal yang kita butuhkan sekarang bukan masalah soal KTP, bukan soal asal dari mana. Mas, profesinya apa, punya kemampuan apa, Mbak punya kelebihan apa. Nah, itu yang dijadikan sebagai apa? Potensi sumber daya manusianya. Iya, ditanya background, background saya ini nih background. Bukan background kerjaan. Jadi harapannya gimana nih Mas Yoga ke depan dengan tingkat urbanisasi yang mungkin makin tinggi? Ya, Jakarta tidak punya pilihan ya. Kalau boleh milih kan tidak mungkin menjadi kota terbuka ya. Dengan adanya kota terbuka ini maka semua orang berhak untuk datang ke Jakarta. Nah, tetapi yang tadi kita catat tadi, bagaimana kita datang ke Jakarta dengan penuh persiapan tentunya. Kita tahu mau apa dan bagaimana ke depannya. Nah, kalau tidak, maka justru akan menimbulkan tadi persoalan masalah lingkungan misalnya ya. Tadi masalah perkotaan secara umum, masalah sosial udah pasti ya. Gitu. Nah, ini yang menjadi catatan bagi pemerintah daerah maupun juga pemerintah asal para pendatang. Kan tanggung jawab nggak jadi di Jakarta, ya kan? Pemerintah asal pendatang misalnya, apakah sudah melakukan perbaikan ekonomi atau tidak, gitu ya? Kemudian daerah Bodetabek, apakah sudah melakukan antisipasi urbanisasi atau tidak? Jangan semuanya ujungnya di Jakarta. Dan pekerja atau bekerjanya, bersaingnya itu secara fair. Iya harus, wajib kalau itu ya. Kompetensi nomor 1 dong. Betul. Tepuk tangan sekali lagi untuk Nirwono Yoga. Gimana obrolan kita? Daging semua kan? Oke deh, kalau gitu nanti kita akan kembali lagi usai Headline News ya. Mas Yoga, terima kasih. Dan sehat selalu Mas Yoga. Sama-sama, terima kasih. Pemirsa tetaplah bersama kami di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Midnight Friends, belum pada ngantuk ya? Setelan cuek baru. Happy banget ya? Jelas dong. Koper kecil tuh? Iya, kan efisiensi jadi kecil. Habis liburan? Habis liburan. Tapi efisiensi? Efisiensi. Jadi habis liburan, THR juga habis. Oke. Makanya saya mau pinjol lagi nih. Dari mana liburannya? Cenggu Bali dong. Masa lihat setelan gini nggak lihat? Wow, anak Cenggu Bali. Iya. Beda ya di Canggu sama di sini. Di sini gelap. Makanya buka dulu tuh jam tangannya. Kacamata dong. Masa jam tangan. Gimana, udah terang kan? Udah terang nih. Cuman karir yang gelap ya. Ya udah, nih kita lihat nih foto-foto liburan Otong nih ya. Lihat dong. Di mana nih? Ini di Bali. Di Bali. Di kebun apa maksudnya? Di kebun anggur kita. Lihat, wah makan waduh. Enak dong? Enak banget, gratis. Liputan soalnya. Udah sunset Bung. Udah deh diulang lagi itu saya boleh mana. Kayak konten-konten influencer gitu ya? Jelas dong. Pasti viral nih. Insya Allah 2.000 yang nonton, 3.000 yang ngeblok. Oke, memang gaya Otong keren banget ya. Liburan lah, namanya juga liburan lebaran, kita liburan dong. Jadi asik ya liburannya? Asik banget. Kok nggak izin saya? Ini? Kok nggak izin? Izin? Iya. Kenapa sorry? Bukannya sudah? Izin. Sudah, tapi belum. Maksudnya? Sudah izin sama istri, sama bapak belum. Jangan diulangi ya? Iya. Emang kalau diulangin gimana? Ya kalau nggak izin lagi saya pecat nanti kamu. Oh jangan dong. Ini pinjol belum bayar cicilan buat ke Bali kemarin. Masa dipecat? Karena ada berita Wapres dipecat. Iya. Gara-gara liburan? Iya. Wapres mana? Wapres Iran. Oh. Coba kita lihat beritanya. Tuh,
Presiden Iran pecat wakilnya karena pelesiran mewah ke Antartika. Ya kan saya kan ke Bali, ini Antartika mewah lagi. Saya dibayarin. Ternyata wapresnya ada 12. Mana? Ini. Wapres Iran ada 12. Ada 12. Masih sisa 11. Aman. Aman. Iya. Bapak daripada komenin negara Iran, mending kita baca komen netizen aja nih. Ya udah. Gimana, setuju nggak? Setuju. Oke, langsung kita baca komen-komen netizen dong. ya. Aduh, ada aja ya. Aumania. Kita baca komen netizen yang pertama. Ya. Oke, dari @arieka81. Kebijakan Trump, efeknya sampai sini. IHSG dan rupiah ikut ambles. Di sana iPhone $350, di sini disewa dulu baru gaya. Mungkin dunia butuh kebijakan yang bikin rakyat gak stres, bukan cuma America first. Bayar dulu sewa iPhone-nya ya. Jangan lupa token listrik juga dibayar. Lanjut dong. Yang kedua ada dari underscore. Ulangi. U._28. Oke, nanti kita stop ekspor biji baja, bauksit dan nikel. Biar mereka perang pakai tank dari kayu sama meriam bambu. Kayak zaman penjajahan aja dulu. Kita lanjut ke komen netizen yang selanjutnya @abdullah.faisalhasan. Wah, Indonesia sedang menantikan hadiah tarif impor 32% dari Presiden Amerika Serikat, Donald. Ada emot bebek nih. Trump. Semoga ekspor negeri kita keluar angkasa. Au dan uye. Tarif ongkirnya berapa tuh ya kalau ke Mars? Mahal pasti ya? Mahal. Emang yang mesen alien apa? Selanjutnya ada dari Pan Skyless. Naik. Tarif impor Trump tinggi sekali. Bisa aja saya. Harus nyanyiin kayak itu. Ya. Semoga kagak berdampak buruk dah bagi perekonomian warga kita yang udah puyeng kudu bertahan hidup kelar lebaran. Jangan sampai berdampak ini pula. Makanya pas lebaran bagi THR jangan banyak. Sisain kan buat bulan depan. Mau bayar pinjol. Pinjol lagi. Selanjutnya @d_k15. Kerjaan gua ikut terdampak kebijaksanaan si Donald, jadinya hari pertama masuk kerja badan panas dingin meriang. Kalau badan panas, obatnya panas dol. Panas IHSG-nya, ambro rupiahnya. Bisa aja saya. Lanjut dong. Selanjutnya ada dari Rian Faidil _481. Ini semua tarif naik gara-gara Trump, sampai IHSG dan rupiah merana. Jangan-jangan Ferrari naik podium di F1 Bahrain minggu ini. Emang lagi musim kali yang merah-merah turun ya. Ya. Semoga besok hijau IHSG ya. Ya, oke. Kehabisan bahan ya? Iya benar. Ingin apaan ini? Oke, kita lanjut lagi ke komentar netizen berikutnya. Oke. @yrlawyer_official. Mr. Trump perlu diundang nih agar klarifikasi langsung di hadapan para Aumania menyala Metro TV. Coba saya kontak Donald Trump dulu ya. Punya nomornya nggak? Ada, Donald. Donald siapa? Donald Bebek. Iya. Oke, lanjut. Selanjutnya dari @mail.akbar. Cukup cabai aja yang warnanya merah dan pedas. Keuangan dunia jangan ikut memerah dan pedas. Nggak bisa dikeprek soalnya. Waduh. Sebenarnya yang pedas omongan tetangga. Kalau Lanjut. Kalau yang hijau cabai rawit ya. Iyalah. Oke, @ilya.styy. Kalau Donald Trump bilang pajak itu seni negosiasi, berarti kita semua sekarang sedang ikut kelas seninya. Bedanya gurunya nggak kelihatan, tapi tagihannya nyata. Banyak tagihannya ya. Iya. Makanya pakai uang itu diirit-irit. Iyalah. Banyakin nabung. Nabung apa tuh, Bung? Nabung uang lah. Jangan nabung dosa ya. Jangan. Oke, itu tadi komen dari para netizen, kita berikan au.
Saya bacain ya berapa komen hari ini sebenarnya ya. Iya. Tadi kita pilih berapa tuh? Ada 9 9 komen. Ya. Total hari ini ada lebih dari 100 komen. Semoga Kamis kita akan berikan lagi info-info dan komentar dari netizen lagi ya. Ya, oke. Nanti kita akan lihat lagi, berikan komentar terbaik Anda tentunya di akun Midnight Live ya, Tong ya. Tentunya. Oke, kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Midnight Friends belum pada ngantuk kan ya? Seger banget deh. Biar segar dan semangat kita akan menyajikan liputan kuliner malam. Yang liputan kali ini Sheha Al-Hadar ya. Liputannya di Tebet, Jakarta Selatan. Wih, anak Jaksel. Anak Jaksel. Penyuka menu makanan serba pedas, pasti cocok nih. Nama warung makannya aja Sambal Atom. Yuk kita simak liputannya. Nah. Halo pemirsa Metro TV, kali ini saya sedang berada di Tebet, Jakarta Selatan. Dan malam ini saya akan ajak Anda untuk icip-icip kuliner pedas di malam hari. Di belakang saya saat ini sudah ada warung Sambal Atom, lokasinya di Tebet, Jakarta Selatan. Dan warung Sambal Atom ini buka 24 jam. Jadi sangat pas untuk Anda yang ingin makan pedas-pedas di malam hari. Gimana kira-kira rasanya? Ayo ikuti saya ke dalam. Nah pemirsa, tapi sebelum kita cobain gimana rasanya makanan di warung Sambal Atom, mungkin kita bisa cek dulu di sini menunya ada apa aja. Selamat malam Bang, dengan siapa? Malam Kak, dengan Hendy. Bang Hendy ya? Bang Hendy, boleh dong dijelasin di sini tuh ada menu apa aja? Menu kita banyak ya, bervariasi, ada ayam, seafood juga ada, terus kayak semacam sayur-sayuran, jak kangkung, pelecing, bahkan beberapa terong juga ada. Oke. Bang, boleh gak sih kalau aku masuk ke dalam lihat proses masaknya gimana? Oke, silakan. Oke, terima kasih Bang. Nah pemirsa, kita akan coba lihat gimana sih proses memasak di warung Sambal Atom dan apa menu andalannya. Kita mungkin bisa tanya sama Bang Hendy. Bang Hendy, di sini menu yang paling favorit itu apa? Paling banyak dicari semacam kayak seafood-seafoodan ya Kak. Seperti kayak cumi bakar, udang bakar, bawal, itu paling cari banget. Tapi kalau untuk sambal, paling banyak dicari sambal granat namanya. Itu paling pedas di antara semua sambal di sini. Kenapa paling pedas? Sellernya di sini karena kita di sini emang selain jual makanan juga jual sambal juga karena kebanyakan paling sambal tiap warung itu menu cuma satu. Kita di sini kurang lebih ada hampir 8 sambal menu. Jadi bermacam-macam sambal. Oke, sangat variatif ya. Nah, kalau harganya nih Bang Hendy, dari berapa sampai berapa sih? Harga itu paling murah dari 5.000 sampai dengan 25.000. Oke, berarti harganya memang cukup terjangkau juga ya. Bang Hendy ini kan buka 24 jam nih. Biasanya jam yang paling ramai jam berapa? Biasanya paling ramai itu jam makan siang, jam makan malam. Kalau weekend itu bisa sampai malam banget ramainya. Oke, Bang Hendy ini selain ada makanan berat, ada apa lagi menu di sini? Kalau untuk cemilan paling kita baru tersedia roti bakar aja sih. Udah itu aja kalau untuk cemilan sambil nongkrong itu aja. Berarti memang bisa juga digunakan untuk tempat nongkrong ya di sini ya. Bisa. Terima kasih Bang Hendy. Kalau saya udah gak sabar mau cobain, mungkin kita langsung order aja. Bang Hendy kita akan order yang paling recommended di sini apa aja, oke? Oke. Ikuti saya ke dalam pemirsa. Nah pemirsa, udah datang makanan yang tadi saya pesan. Kalau bisa saya tunjukkan di sini. Di sini ada cumi saus asam manis. Luar biasa sekali kalau bisa dilihat. Ini cuminya besar-besar sekali dan saus asam manisnya juga sangat menggugah selera. Kemudian nggak lengkap kalau nggak ada ayam. Di sini ada ayam goreng. Saya pesannya yang paha, kemudian juga pastinya ada tahu tempe. Nah kemudian di sebelah sini juga ada sayurnya. Saya pesannya ini adalah pelecing kangkung. Dan ada ikan juga, ada ikan gurame di sini ukurannya luar biasa. Ini kalau untuk satu kali porsi makan cukup besar, plus ada tahu tempenya juga. Dan yang paling menarik di sini pemirsa adalah sambelnya. Tadi disebutkan ada 8 jenis sambal, saya udah pesen 5, diantaranya di sini adalah sambal bawang, kemudian di sini juga ada sambal mentah, kemudian di sini juga ada lagi sambal hijau, luar biasa cantik sekali, ada sambal bajak. Ini menarik karena tidak banyak ditemukan di berbagai tempat, ini adalah sambal terasi mentah seperti itu ya.
Dan ini yang paling recommended atau yang paling laris manis di warung sambal Atom adalah sambal doer. Kalau bisa dilihat di sini kebayang pedesnya bagaimana karena ini cabai-cabainya besar-besar sekali. Saya mau langsung cicipi pakai cumi asam manis yang di sini udah sangat menarik. Kemudian kita tambah pakai tempe yang udah ada di sini. Wow, ini pedasnya memang langsung kerasa banget ya. Jadi memang ini wajar sekali menjadi sambal yang paling recommended atau paling disukai oleh pelanggan di sini. Karena memang pedasnya ini langsung kerasa banget ketika gigitan pertama. Dan memang makan di warung sambal Atom ini 24 jam terjangkau. Dan ini bisa jadi rekomendasi kalian kalau mau nongkrong malam-malam sampai pagi bahkan. Dan karena harganya terjangkau, jadi memang ini selalu diramaikan oleh masyarakat sekitar, utamanya di sekitaran Tebet, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, saya Al-Hadar, Muhammad Zuhal, Metro TV. Oke, penonton mana suaranya? Gimana tadi melihat liputannya, saya ngiler nggak? Lapar ya? Sambelnya menggiurkan tadi. Menggiurkan. Bung Reza doyan pedes nggak? Doyan pedes. Oh ya. Kalau saya sebenarnya doyan, cuman disaranin nggak boleh makan pedes. Kenapa? Sama dokter saya. Soalnya saya punya umpan lambung. Asam lambung? Oh iya, asam lambung. Iya, umpan lambung mah David Beckham dulu. Yoi. Keren kan? Tapi Otong suka ya makanan pedes ya? Suka banget sebenarnya. Saya kan asli Sunda ya. Jadi pedes doyan banget. Jadi lalapan, ya. Timun. Pakai sambel tuh ya? Sambel. Mantap memang ya. Jadi kapan kita makan sambal? Jangan lupa nanti asam lambungnya. Oh iya lupa, Kumat, aduh. Ya. Oke, kalau begitu nanti kita akan kembali lagi dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Setelah ini ada kabar gembira buat masyarakat Indonesia. Garuda Muda Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Dunia Qatar. Setelah berhasil mengalahkan Yaman di laga kedua grup C dengan skor 4-1. Oke, kita akan kembali usai jeda. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Terima kasih penonton dan juga pemirsa masih setia bersama kami di Midnight Live. Dan selanjutnya seperti janji kita tadi ya. Ya ada kabar gembira nih. Iya, kabar gembira Garuda Muda memastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai menggasak Yaman dengan kedudukan 4-1 di laga kedua grup C Piala Asia U17 2025. Keren. Oke, kita baca beritanya, Tong. Oke. Di laga pertama, skuad Garuda Muda berhasil melakukan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Gol penalti di menit akhir pertandingan. Ya. Iya, gitu ya. Ya. Dan pertandingan kedua ini melawan Yaman. Iya. Lagi-lagi skuad Garuda Muda Indonesia U17 berhasil menang dengan sangat meyakinkan. Skor telak 4-1 memastikan untuk lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar pada bulan November yang akan datang. Semoga dengan keberhasilan ini juga diikuti oleh timnas senior ya, Tong ya. Iya. Ini Mimpi kita bersama untuk menyaksikan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Siap-siap ya Argentina, Brazil, kami datang. Yeay, OTW, OTW. OTW dunia. Oke. Luar biasa ini golnya, Tong. Golnya keren. Tentunya perlu kita motivasi, kasih semangat terus ya. Iya. Agar mental mereka tidak goyah. Yep. Terus semangat untuk meraih kemenangan di laga selanjutnya. Dan kita ke informasi berikutnya, baru hari pertama kerja puluhan ASN di Bekasi, Jawa Barat tidak hadir pada apel pagi. Aduh. Masih kurang liburnya? Atau terjebak macet arus balik? Sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi tidak mengikuti apel pagi yang digelar di lapangan kantor pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Ternyata selain puluhan ASN, Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang juga tidak hadir. Sehingga apel pagi dipimpin Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.
Ketidakhadiran Bupati disampaikan Wakil Bupati karena menghadiri kegiatan Gubernur Jawa Barat. Pasca apel pagi, Wagub meninjau langsung pelayanan di sejumlah dinas. Ia memastikan di hari pertama kerja, pelayanan di seluruh instansi berjalan seperti biasa. Iyalah, liburan udah usai. Saatnya kita kerja lagi. Iya, semangat lagi. Semangat ya. lagi dong. Oke, Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta memberhentikan seorang guru besar karena melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Pemberhentian pelaku sebagai dosen dilakukan untuk menghindari bertambahnya korban. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah menugaskan Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta untuk membentuk tim pemeriksa pelanggaran disiplin kepegawaian terhadap salah satu guru besar Fakultas Farmasi bernama, ini inisialnya EM. Sebelumnya EM telah diberhentikan dari posisinya sebagai dosen karena terbukti melanggar kode etik dosen. Belasan mahasiswa diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh pelaku. Para korban telah meminta pihak Kemendikti, Saintek agar menindak tegas pelaku. Pelaku melecehkan mahasiswa S1 hingga S3. Waduh. Saat menjalani bimbingan skripsi, tesis hingga disertasi. Pelecehan dilakukan di kampus, di rumah pelaku, di kawasan Minomartani, Sleman, dan juga di sejumlah lokasi penelitian. Aduh. Baik, kita langsung ke informasi selanjutnya dari dunia film. Nah, ini yang kemarin kita datengin nih, Bu. Iya, produsernya ya. Produsernya. Dari dunia hiburan. Silakan tanah Otto. air. Tepatnya nih ada film animasi Jumbo karya Ya. anak bangsa. Tembus 1,3 juta lebih penonton. Sejak penayangannya dari tanggal 31 Maret kemarin. Ya. Hingga hari ini, film ini menjadi film animasi Yang terlaris diproduseri, ya, di Indonesia. Yang diproduseri oleh Anggia Karisma ya. Yap. Dan sutradara Rian Ardiandi. Berhasil menjadikan film Jumbo jadi film animasi terlaris. Selamat buat film Jumbo ya. Buat kalian yang belum nonton, segerakan ke bioskop terdekat untuk menyaksikan petualangan seru bersama Jumbo. Wah, dari animasinya nih benar-benar bisa bersaing Keren dengan banget, keren banget. luar negeri ya, Tong ya. Keren. Dari informasi nasional kita ke informasi internasional soal demo-demo dan unjuk rasa terjadi di Waduh. sejumlah kota besar di Amerika Serikat. Ribuan orang memprotes dan mengecam kebijakan Presiden Donald Trump di berbagai sektor. Di Washington DC, demonstran berkumpul di National Mall dan diikuti lebih dari 1.200 orang dari 150 kelompok masyarakat. Massa memprotes kebijakan ekonomi Trump, diantaranya memecat ribuan pegawai federal, menutup sejumlah lembaga bantuan sosial, serta memangkas dana program kesehatan dan kebijakan perang dagang yang kontroversial. Massa menyerukan bahwa suara warga Amerika untuk kesejahteraan dan keadilan bukan untuk diperjualbelikan, hanya untuk kepentingan politik semata. Di Boston, demonstran memprotes kebijakan Trump yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat menengah ke bawah. Unjuk rasa ini merupakan aksi protes terbesar di Amerika Serikat sejak Presiden Trump kembali ke kursi kepresidenan. Tidak hanya aksi massa, banyak dari pejabat-pejabat terpilih yang juga ikut turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Iya, ini masih lagi di daerah selanjutnya ya, di Los Angeles. Sementara itu di salah satu kota utama Amerika Serikat, Los Angeles, ribuan orang turun ke jalan memprotes kebijakan perang dagang Trump dan disinyalir bisa membawa ketidakstabilan global. Meskipun jumlah massa kian bertambah dan datang dari berbagai penjuru, aksi protes ini berlangsung tertib dan damai. Yep. Itulah Damai, tadi tertib. sajian berita di Midnight Live ya, Tom ya. Yoi, tentu penting. Katanya mau ini lagi, mau liburan lagi. Iya, liburan lah. Ya. Karena duit habis kayak liburannya nggak jauh-jauh ya. Keren. Gayanya seperti ini. Seperti ini. Oke. Mau liburan ke Bekasi kan panas. Di pakai kacamata. Oh, rumah di Bekasi. Rumah Bekasi. Oke. Berarti bukan liburan dong, pulang ke rumah. Ada yang mau disampaikan? Thank you semua. Ya udah, kita jumpa lagi hari Kamis Kamis. ya. Penonton, terima kasih sudah hadir di Studio 1 Metro TV. Terima kasih Aumania sudah menyaksikan kami di Midnight Live. Thank you. Kita jumpa lagi hari Kamis. Jadi sampai ketemu lagi di Midnight Live.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.